Saya habis makan ikan ini bento-bento. Oh man, kita angkat ya. Halo, Sobat Angler di seluruh penjuru Nusantara. Mancing Mania Wild balik lagi nih, buat menemani akhir pekan pemirsa. Tapi sebelum berpetualang di spot-spot liar, saya mau nikmatin dulu nih pemandangan kota, sambil naik mode transportasi massal yang jadi salah satu ikon baru di sini. Hayo, ada yang bisa tebak saya lagi di mana? Di Bumi Sriwijaya sekarang sudah ada Light Rail Transit atau disebut LRT yang sudah beroperasi sejak digelarnya Pesta Asian Games bulan Agustus lalu. Tujuan utama saya Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Butuh 2 jam untuk sampai ke titik awal penyeberangan menggunakan LRT ini. Nah, perjalanan sebenarnya baru dimulai nih pemirsa. Untuk masuk ke lokasi tujuan mancing, saya harus menyeberang dulu selama kurang lebih 5 jam perjalanan menggunakan kapal dari daerah Musang. Namun di tengah perjalanan, saya penasaran dengan aktivitas memancing warga pesisir Sungai Sembilang, Kabupaten Banyuasin. Berharap ada pengalaman baru yang bisa saya dapatkan. Jadi saya mau geser nih ke dalam sungai. Ini ada kegiatan lain nih, saya pengen tahu lagi ngapain. Saya mau ikut kalau misalnya emang kegiatannya cari ikan. Tuguk merupakan cara tradisional warga di Sembilang untuk mencari ikan yang prinsip kerjanya mirip dengan mendirikan bagan. Bedanya, hanya penempatan posisi mendirikan lokasinya saja yang cenderung lebih menjorok ke muara sungai. Kaya banget nih, macem-macem, nggak terlalu jauh padahal dari daratan. Tugu apa di mana, Mas? Tugu Bawal. Hah? Tugu Bawal. Tugu Bawal. Di Tugu Bawal, jadi pagi masukin jaring ya Bang ya? Ya. Masukin jaring, pakai pelampung-pelampung, dibentang, siang agak pasang Bang ya? Ya. Pas sudah air mulai pasang, ditarik dan bermacam-macam jenis ikan, Ya, hewan ya. laut semuanya ke jaring. Jadi emang masih kaya nih di sini. Ya, betul. Nyemprot nih. Perjalanan saya lanjutkan menuju muara Sungai Terusan yang jadi gerbang spot mancing kami. Dan lokasinya berada sekitar 2 jam dari titik pusat Taman Nasional Sembilang. Lokasi Sungai Terusan ini adalah jalur perairan yang dikelilingi oleh kawasan hutan bakau yang meluas ke daratan hingga 30 km. Aliran sungai yang dikelilingi hutan bakau seperti inilah jadi lokasi ideal untuk habitat baramundi. Karena masih banyaknya akar-akar dari pepohonan dan bisa jadi tempat ikan-ikan bersarang. Makanya kami lebih sering casting umpan minnow ke tepian. Prediksi kami masih ada ikan yang berlindung di balik akar-akar pepohonan. Nih, saya coba pindah spot nih. Tadi kita main-main di muara. Targetnya baramundi, ternyata nggak main baramundi. Jadi cuacanya kurang bersahabat. Terus airnya juga tadi harusnya dia bergerak pasang, tapi nggak juga. Jadi konda tadi. Jadi karena ada hujan juga malamnya, airnya jadi kurang bagus. Melihat banyaknya rintangan kayu pohon yang sudah mati, membuat saya memutuskan untuk mengganti umpan jump frog. Umpan jenis ini dipilih karena gerakannya sangat mirip dengan lompatan katak yang biasanya disukai oleh monster-monster toman yang sedang bersembunyi. Fish on!
Akhirnya saya mendapatkan hasil. Ada perlawanan dari seekor ikan serandang. Kemarin saya coba-coba di terusan, kita mancing baramundi ternyata nggak berhasil karena airnya kurang bagus. Jadi saya coba naik ke hulu, kita mancing-mancing. Ya lepas. Kita mancing-mancing snakehead. Jadi dapat serandang, cuman saya yang lepas. Coret lagi ya. Masih ada setitik harapan dari sinyal-sinyal sambaran ikan snakehead yang baru saja terlepas. Bisa jadi masih ada kelompok snakehead lainnya nih yang masih mencari makan. Ya, fish on! Akhirnya ada ikan yang memakan umpan saya. Kali ini ikan serandang yang berhasil saya dapatkan. Ini nih, tadi saya sempat lepas nih, ternyata yang satunya naik, dapat serandang nih atau toman bunga biasa orang sebut juga. Dia nggak bisa besar, dia nggak bisa terlalu besar kayak toman. Paling besar 5-7 kiloan lah, jadi nggak terlalu besar juga. Dan ini lebih cantik, tapi ini agak berbahaya nih buat orang yang alergi atau kurang suka ikan ini. Jadi biasanya kalau nggak cocok nih darahnya, biasanya habis makan ikan ini bentol-bentol. Jadi hati-hati. Kalau toman atau gabus enggak, cuman ini pada sebagian orang kadang-kadang kalau makan ikan ini jadi bentol-bentol, tangannya merah-merah. Ini mau kita rilis aja? Atau mau di-keep? Oh, jadi ini kita mau rilis aja karena kurang enak juga katanya dagingnya. Oke. Dan potensi seperti dan kalau ukuran sebesar ini dia potensi bertelurnya udah lumayan lumayan besar. Jadi mau kita rilis aja, siapa tahu bisa berkembang biak. Tapi jangan mudah terlena kecantikan motif bunga yang terdapat pada tubuhnya. Ikan serandang tidaklah seanggun perawakannya. Karena ikan predator air tawar ini tetaplah spesies ikan berkepala ular yang gerakannya sangat agresif dan memiliki gigi yang tajam. Oke, kejar lagi. Tanpa terasa sudah setengah hari kami menyusuri hulu sungai. Bikin saya nggak cuma lapar akan strike. Tapi tua banget ya? Tapi perut juga berasa agak lapar nih pemirsa. Berhubung jauh dari pemukiman warga, saya pun memilih untuk mengkonsumsi apa yang disediakan oleh alam. Salah satunya dengan mengkonsumsi daging buah dari tanaman kelompoknya palem-paleman. Buat teman-teman yang masuk hutan terus nggak bawa makanan atau agak-agak kelaparan nih, buah nipa bisa jadi alternatif nih. Jadi kalau misalnya ada nipa-nipa nih, lagi mancing ada nipa-nipa, ada buahnya, kita cari yang agak tua karena biasanya muda nggak ada isinya, jadi yang agak tua kayak gini kita ambil karena dalamnya bisa kita makan, enak. Untunglah spot kami berdekatan dengan pepohonan nipah yang tumbuh hingga ke hilir Sungai Benue. Di cuaca yang sedang terik begini, buah nipah jadi pilihan hidangan kami yang cukup lumayan buat melegakan hausnya tenggorokan. Nah nih, buahnya kayak gini dalam ini, jadi kayak kolang-kaling. Kolang-kaling kan? Enggak, kalau nggak kolang-kaling kayak nata de coco. Rasanya juga kayak ada kelapa-kelapanya sedikit. Apalagi buah nipah mengandung 15-20% gula. Jadi selain bagus sebagai sumber energi, nipah juga kaya akan zat antioksidan yang baik untuk mencegah radikal bebas penyebab kanker. Gak gampang buat menemukan buah nipah yang bisa saya makan. Terlalu muda akan membuat nipah belum terisi sempurna. Sedangkan yang tua, daging buahnya akan mengeras. Ya lumayan lah kalau buat ganjel-ganjel lapar sama haus. Karena ini ada air-airnya juga.
Oke, Toman. Kita angkat ya.